dan memasuki Kanaan. Ada Yahudi yang sangat militan, yang sangat loyal kepada Tuhan. Yahudi Israel yang memasuki Kanaan adalah orang-orang yang sudah melalui masa pemprosesan penyortiran selama 40 tahun di padang gurun. Dan kekhawatiran daripada Joshua adalah ketika generasi yang loyal kepada Allah, ketika generasi yang sangat militan kepada Allah lahir di tanah yang makmur, lahir di tanah yang memang dipengaruhi dan adalah yang pluralismenya sedemikian banyak, ada kemungkinan mereka tidak menjadi loyal dan tidak menjadi militan lagi terhadap Jehovah Zebaot, Allahnya Israel. Karena itu Joshua katakan kepada bangsa Israel, kalau aku dan seisi rumahku. Artinya begini, sama dengan doa Bapak dengan pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya, bukan kami percaya. Karena imanmu bukan imanku. Imanku belum tentu imanmu. Karena itu Joshua katakan kepada bangsa Israel yang sama-sama disortir, yang sama-sama diproses selama 40 tahun di padang gurun. Kalau aku dan seisi rumahku. Artinya kalau bicara tentang iman, kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita kepada pemikiran orang. Kita tidak bisa memaksakan isi hati kita kepada orang. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Termasuk di dalam satu wadah, di gereja, di STM, di paradatan, ataupun di dalam rumah tangga. Karena itu Paulus katakan di Filipi, saroha sepikiran mahamu songong Kristus Yesus. Ketika pemikiran kita, Willy, Yati, kau dipanggil Yati? Arti, Ari, Hari, Ari, Arti, Ati, Ati, oh, ATI, udah tua, agak apa? Jadi jangan serius sekali. Kadang-kadang harus be happy gitu loh, yang namanya menikah kan. Yang mau yang katakan begini, kepada Ati sama apa? Ketika pemikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus, disitulah pikiran Willy dan pikiran Ati yang sudah dipenuhi pikiran Kristus membuat pikiran Kristus ya mengatur dan menyatukan hati kalian berdua. Jadi hal pertama, oloi debata. Itulah yang kemudian diterjemahkan sama Paulus di Filipi, saroha sapikiran. Itulah kor-kor dulu, satu hati, satu pikiran. Menikah itu bukan soal satu tubuh. No, lebih daripada itu. Satu pikiran, satu hati, satu roh. Dan itu hanya terjadi ketika pikiran kalian sudah di wash brain, sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih dengan firman Allah. Termasuk tentang pernikahan. Kenapa ini penting? Karena kalian berasal dari latar belakang yang berbeda. Satu polisi, satu bagian kesehatan, ya kan? Satu bicara tentang tembak-tembak, satu bicara tentang bersih-bersih. Satu soal berperang, soal mematikan orang. Siapa yang menang, itu yang jago. Tapi bagian kesehatan, bagaimana healing, menyembuhkan dan memulihkan. Di satu sisi klop, tapi di sisi lain berbeda, bertimbang, terbalik. Disitulah karena kalian berasal dari karakter yang berbeda,
Tentu pola pikir amang lumban gaul dan inang berbeda di dalam mendidik Haryati. Tentu berbeda pemikiran dan pola didik, pola asuh dari amang Simanjuntak, inang Boru, si Hombing, Hutasoit selama ini. Dan disitulah nanti ketika kalian menyatu akan terjadi benturan-benturan. Sekeras apapun benturan itu, jika kasih Kristus memang sudah memenuhi pikiran, hati, jiwa, dan roh kalian, itu masalah akan dilihat dengan kacamata kasih Yesus. Tergantung kacamatamu. Kacamata apa? Kacamata take revenge, balas dendam. Kacamata forgive, memaafkan. Atau kacamata ignore. Ignore, mengabaikan. Albert Einstein membagi manusia dari 3 karakter. Forgive, take revenge, forgive dengan ignore. Take revenge ini kata Albert Einstein golongan orang-orang kanibal. Itulah hukum Hammurabi. Mata abul mata, ipon abul ipon, mudar abul mudar. Ajaran pada umumnya forgive, memaafkan. Tapi ada jenis maaf gini, oke, gue maafkan elu, tapi lu jangan touch gue, jangan sentuh gue, jangan lagi ngomong sama gue, jangan jumpa sama gue maafkan elu, tapi najis gue lihat muka elu. Kan ada orang seperti itu, dia bilang dia memaafkan, tapi dia tidak mau jumpa dengan orangnya. Dia katakan dia mengampuni, tapi dia tidak mau makan apapun pemberian dari orang yang pernah menyakiti hatinya, walaupun katanya dia mengampuni. Tingkat yang paling tinggi adalah ignore, mengabaikan. Mengabaikan itu ya, lu marahin gue, ya udah, gue maklum, memang udah kayak gitu karakter lu. Lu merepet-repet, ya memang udah itu karaktermu. Ya kan Billy, memang dia tukang merepet kan? Tukang merepet kan? Mau juga ini tukang merepet aslinya karena dia pembersih. Ini tukang merepet, udah apanya? Tukang merepet ini. Ya, tapi merepetnya apa? Yang masuk akal. Kalau udah nggak beres nggak apa, merepet lah dia. Makanya kau jangan jorok-jorok nanti ya. Mama kan udah ngajari kau yang bersih-bersih. Nah, dia harus bersih-bersih juga, ya kan? Ya kan? Untuk yang bagus memang harus merepet. Mama yang baik itu memang harus merepet kalau anaknya salah. Kalau nggak merepet, berarti mamanya itu 2 opsinya. Ya memang mamanya itu cuek bebek atau oto. Mama oto kalau nggak dineng-nengi anaknya melakukan salah. Iya dong, benci-benci kita mah katai. Perlu cerewet, tapi jangan cerewet kali, nanti kering baba. Ya kan? Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ikon Jehovah do uluan nami. Beribadah artinya satu hati. Suami istri harus saling mengului. Bukan hanya soal gereja saja, tapi soal imanmu. Kadang-kadang ada rumah tangga, adalah di sini jemaat dulu kan, satu gereja HKBP, satu Advent. Iya, entah kemana-mana. Nanti minggu pagi dia, minggu siang dia gereja HKBP. Nanti Sabtu dia ke gereja Advent. Dah bagus seperti itu. Dah bagus. Advent. Karismatik. HKBP. Mesti satu. Gak bisa ada 2 nahkoda di dalam rumah. Kacau rumah tangga itu. Gak boleh, bahaya. Makanya itulah yang menyebabkan gaor Israel sama Arab sampai sekarang. Karena apa? Karena Abraham lebih mendengarkan suara si Sarai ketika 17
75 tahun dia belum punya keturunan. Dipaksa-paksanya lah suaminya si Abraham ini, daripada si Elkana nanti jadi pewaris di rumahmu. Janji Tuhan udah dua kali debatama kata itu ho alai dangadong ni anak kota. Toema mangoli maho tu si Hagar. Tu si Hagar kan tubuh anak-anak. Kalian lihatlah, karena ketidakpercayaan si Sarah seorang ibu apa yang terjadi. Sampai sekarang berbeda Israel dengan Arab. Gara-gara apa? Si Sarah tidak percaya dengan nubuatan Allah kepada suaminya Abraham. Si Sarah tidak tunduk kepada suaminya. Makanya istri-istri, kau kan kerja ya nang? Jangan gara-gara nanti gajimu lebih besar, jadi kau mau mengarajai suamimu. No, stop. Tidak bisa begitu. Sebesar apapun gajimu besok, kau harus tetap tunduk kepada suamimu. Karena suami kita itu adalah imam. Imam, pemegang payung. Makanya perhatikanlah istri-istri yang punya bisnis yang suaminya nggak tahu. Ya gitu-gitu aja, nggak besar, nggak berhasil. Jadi kayak mana kalau suamiku tukang mabuk? Kayak mana kalau suamimu tukang pukul? Kalau tukang pukul suamimu, ini percayalah kau. Bukan karena ini paramanku dia, aku bela dia. No, nggak ada dia. Itu aku nggak pernah ngajarkan orang ini suka mukul-mukul istri. No, nggak pernah. Paling ini kalau marah pergi dia. Pergi dia daripada stroke dia. Kau perhatikanlah kalau nanti kalau kau berumah tangga kau cerai kayak kaset rusak, pergi dia, perhatikanlah. Ya kan? Pergi aja, nggak usah didengar-dengar. Nanti kalau sudah baik dia baru datang lagi. Jadi artinya imam, kepala. Jadi kayak mana Inang Pendeta kalau suamiku mukuli aku? Sudah lapor pendeta, udah didoakan. Inang pendetanya pendeta keempat yang mendoakan. Sudah lapor polisi lah. Malulah Inang Pendeta, harga diri. Panggillah hula-hulamu, udah 10 kali, sebulan bertobat, besok dipukul lagi. Tahu kau, ku bilanglah samamu, seandainya itu terjadi sama tetanggamu atau orang lain, kalau aku ditanya ada jemaat istri sering dipukuli, saranku cuma satu, bercerai Inang Pendeta, no divorce, tidak boleh cerai, cuma satu kuncinya, belajar karate. Iyalah, gak mungkin kita bonyok terus-terusan seumur hidup belajar karate. Jadi nanti mulai dia pukul apa main itu main bilang untuk nakut-nakuti. Jangan pula kau kayak di kampung kami, nggak tahu hadir nggak di sini. Kampung kami kan di Sidempuan, orang Sidempuan tahu. Opung Joshua itu mertuaku adalah berbedai kan mama-mama. Makanya berbahagia kalian kalau suami kalian lebih tinggi daripada istri kalian. Jadilah bapak-bapak ini kecil dia. Kecil, hitam, hidup lagi. Pemalasnya bukan main. Jadi mama-mama orang Batak di kampung kami di Sidempuan, di Sayur Rumah Tinggi, kami para Sayur Rumah Tinggi. Biasanya apa? Keladang. Waktu itu orang lagi apa itu bel namanya tuh? Mamuro kan mesti pagi-pagi. Ala nih burung pipit kan datang pagi-pagi. Jadi mamuro kayak gitu lari. Jadi pergi jam 5 pagi, pulang dia jam 7. Jadi udah lapar lah dia kan, udah malai dia, hati. Ditengoknya lah kan, udah mau busta lah dia sama apa ini kan, sama Gambo ini. Ditengoknya lah. Namanya juga di kampung kan gak ada hiburan, gak ada bioskop, belum ada TV waktu itu. Jadi anaknya ini susun paku 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anaknya ini. Ditengok dia lah udah malai inat tahun kan. Nggak tinggal korak dah lah. Dia haun, pancion. Di iba nama yang setahun ini, marak lapu-lapu di anggunan. Tahu kau anggunan? Kain yang dia ayun-ayunkan. Kan di kampung kayak gitu, ada kain sarung itu diikat di tali, diikat nanti talinya di apa? Di tohang antara kamar dengan ruang tamu kan? Itulah dia ayun-ayunkan sama adiknya.
Rupanya marlapu-lapu. Tahu kok marlapu-lapu? Markotoran anak ini. Waktu itu kan mana ada apa? Pampers. Nggak ada pampers. Nah, jadi udah kayak gitu. Ditengok dia lah di kiri mana. Mangukor matai modong. Si birong na gelengon. Na manguluon. Wah. Diopai mana mama tahun. Kayak mana namanya gue udah bolis kan. Kalau udah bolis kan dinding pun bisa rontok. Dia kebetulan besar tinggi, diopai mana amat tahun, dihapit toni bana sama di pintu, los mati maho. Jadi lo romai bana tolong, katanya kan, berdatang, ngabe, unang besong ini. Dak mempan, udah bolis, udah bertanduk dia, udah keluar ekornya, udah kayak tinggal kasih trisula aja, biar jadi Lucifer. Roma opung jojo nami, amang DHS Siregar. Ini cerita mertuaku ini, makanya Roma mang dia Siregaron kan. Ayah bere. Dia apina. Oda apina. Kata mata ini. Dilerai lah, udah merapa lah. Marsa muda mah bohine do sebagian uluna. Ima berbahagialah kalian suami-suami yang lebih tinggi daripada istrinya. Asalnya kelok. Artinya yang mau ku bilang, itulah keadaan. Kadang-kadang udah capek kita mama-mama ini kan. Iya, kalian kan istri-istri itu kan hatoban dihami, pangurupi dihami. Betul. Kami memang pembantu sama kalian. Karena kami lebih hebat, lebih jago daripada pembantu. Ya, mama-mama yang hebat itu tidak ada pembantu di rumah. Bisa dia mengerjakan segala sesuatu. Tapi kalau ada mama-mama punya pembantu, dia bukan mama-mama hebat. Dia perlu masih membutuhkan pertolongan orang. Jadi kalau kita sadar kita masih membutuhkan pertolongan orang lain, jagalah perasaan orang lain. Makanya istri itu bukan hatoban. Makanya ditaruh diambil dari tulang rusuk di sebelah kirimu. Supaya dekat ke hati untuk dihaholongi. Bukan dari tulang kepala untuk mengarajai. Jangan mentang-mentang banyak gajimu, jadi kau pula yang mengarajai. Bukan pula diambil tulang dari tulang kaki, bukan untuk kau dege-dege, kau tunjang-tunjangi. Tapi dekat di hati untuk dihaholongi. Hanya satu yang bisa mau membuat kau Willy Edwin mengasihi Haryati Siati. Jika pikiranmu dipenuhi oleh pikiran Kristus. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran Kristus, disitulah firman Tuhan yang memenuhi pikiran kalian berdua, itulah yang akan menuntun kalian untuk melakukan kasih, kasih yang mampu mengabaikan kekurangan pasangan kita dan berusaha memberikan yang terbaik. Tutu ali amang nabasa neng uluan nasida ho di bagasan ngulu nasida. Sungona di dokon Jesusi saroha sa pikiran ma roha nang pikiran nasida. Ala ni pergogoi ma pe baru ma pamikiran nasida. Ala marhititi pamikiran ni ma tubuh aka pangalaho gabe hasomalan. Jala hatam na badiai takas madok pasomal-somal ma mangulaon hadawlaton ni. Ala ni amang nabasa rap maho dohot nasida na dua. Asa tarlugahon nasida perdongan saripeon nasida pasu-pasu maburtian nasida maranak marboru manasida mamora manasida di bagasan pertution asa diboto nasida manirang dia lomoni roham dia suguni roham dia dosa dia nasudosa asa marhite-hite perdongan saripeon nasida homa dagabe marsangap jala marmulia di bagasan Yesus Kristus martangyang hami amin.